tidak ada organisasi yang bisa mengoutsource atau mentransfer tanggung jawabnya. Jadi nanti perhatikan apakah di dalam kontraknya, kalau kita mengaudit, pastikan bahwa ada ketentuan terkait dengan hak intelektual. Apalagi sekarang kan kita udah punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait dengan pelindungan data pribadi. That's why perlindungan data ini menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk masuk ke dalam klausul dalam kontrak kita. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Study Cisa with me. Dan hari ini aku akan bahas terkait dengan outsource dan juga IT Balance Scorecard. Dan aku rasa ini poin yang penting banget. Jadi sebelumnya udah aku sebutin bahwa ini di domain 2 kita bahas tentang IT Governance and Management. Jadi bagaimana kita menata kelola dan juga memanage IT. Nah, salah satu hal yang bisa menjadi strategi pengelolaan IT kita adalah outsource. Jadi bagaimana kita meng-hire pihak luar untuk mengerjakan pekerjaan kita gitu. Itu adalah outsource, dan aku akan bahas aja langsung beberapa poin pentingnya. Dan poin pertama adalah dalam skenario apapun dari semua pilihan yang ada, opsi yang paling diinginkan atau opsi yang paling baik gitu ya maksudnya adalah memiliki persetujuan tertulis dengan vendor outsourcing. Jadi ketika kita ditanya apa hal yang paling penting gitu ya ketika kita melakukan perikatan outsourcing, maka yang paling penting adalah punya kesepakatan tertulis, karena kesepakatan tertulis ini yang nanti jadi dasar kita. Itu adalah perikatan hukum kita dengan pihak vendor, dan biasanya di dalam perikatan tersebut kan disebutin terms and conditions gitu ya, apa saja yang harus dipenuhi. Jadi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh vendor maupun oleh kita itu dipersyaratkan di situ, dan itu artinya apa? Artinya ada kepastian gitu ya, ada kepastian hukum, ada kepastian dari pelaksanaannya gitu. Jadi intinya ketika nanti ketemu apa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika kita melakukan outsource, nah itu adalah kita bisa punya kesepakatan tertulis dengan vendornya gitu. Jadi prioritas yang paling penting harus diberikan kepada agreement tertulis. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, aku ingat kayaknya pertanyaannya tuh kayak gini teman-teman, perikatan apa yang paling baik gitu. Nah itu yang tertulis ya teman-teman. Kalau misalnya ada perikatan yang bentuknya lisan gitu, misalnya dalam rapat dan sebagainya, itu akan kalah kuat dengan perikatan yang tertulis gitu ya. Jadi itu poin yang pertama. Dan klausa-klausa yang harus ada, ini sebutannya harus ya, must, harus ada dalam kontrak outsource dari point of view atau sudut pandang IT auditor adalah satu, klausa terkait dengan kepemilikan hak intelektual gitu ya. Jadi nanti perhatikan apakah di dalam kontraknya, kalau kita mengaudit, pastikan bahwa ada ketentuan terkait dengan hak intelektual. Jadi contohnya kayak gini teman-teman, organisasi kita meng-hire perusahaan X atau ahli, siapa ya, sekelompok ahli gitu ya, untuk mengembangkan sistem kita, sebuah sistem misalnya. Nah nanti harus disebutkan di situ kekayaan intelektualnya itu diatur seperti apa. Apakah nanti jadi milik organisasi, yang mana biasanya harusnya memang begitu ya. Jadi apakah ini nanti kekayaan intelektualnya itu dinyatakan secara clear misalnya. Jadi tidak boleh misalnya nanti pihak yang kita outsource itu menjual produk tersebut atau menggandakan produk tersebut ke perusahaan lain. Itu nggak boleh gitu ya. Nah itu adalah contoh dari bagaimana kita punya klausul terkait dengan kekayaan intelektual. Next adalah klausul terkait dengan kerahasiaan dan privacy dari data. That's right. Jadi nanti ketika kita meng-hire pihak lain, pasti kan ada persentuhan dari orang-orang tersebut gitu ya dengan data kita atau informasi di organisasi kita. Nah, biasanya di sana disebutkan dalam klausulnya bahwa harus pihak outsource ini harus menjaga kerahasiaan dan juga privacy dari data yang dimiliki oleh organisasi. It's pretty clear, apalagi sekarang kan kita udah punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait dengan pelindungan data pribadi. That's why perlindungan data ini menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk masuk ke dalam klausul dalam kontrak kita. Next adalah klausul terkait dengan BCP dan DRP. Ya, jadi bagaimana nanti ketika organisasi ini ternyata terkena disrupsi yang major gitu ya. Jadi ketika terjadi sebuah bencana misalnya atau sebuah kejadian yang menyebabkan organisasi harus menghentikan operasinya, maka bagaimana ini menindaklanjutinya gitu ya. Jadi ada ketentuan terkait dengan business continuity planning dan juga disaster recovery planning. Jadi yang ini yang harus dipatuhi juga oleh pihak outsource untuk memastikan nanti organisasi bisa recover. Dan bukan cuma recover, tapi recover dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi misalnya organisasi menyatakan bahwa untuk
sebuah kejadian darurat gitu ya, kejadian emergency yang menyebabkan organisasi terdisrupsi terus berhenti, maka kita harus recover misalnya untuk proses X, misalnya sistem X ini sistem yang core banget buat organisasi kita, makanya kita maunya dia berhenti maksimal 2 jam misalnya. Oke, berarti nanti pihak outsource juga harus memastikan itu terjadi gitu ya. Next adalah, dan ini yang terakhir, klausa terkait dengan hak untuk diaudit. Nah, ini biasanya juga penting banget. Kayaknya aku juga ingat ini ada di beberapa latihan soal atau bahkan di soal ujian aku ya. Jadi intinya memang kita harus memastikan bahwa pihak yang kita outsource ini dia tuh diaudit. Jadi pihak ini itu ada yang memastikan memang sesuai gitu ya. Jadi contohnya misalnya, oh dia diaudit ISO 27000 terkait keamanan informasinya gitu ya. Jadi itu pastikan bahwa dia punya hak untuk diaudit. Bisa jadi oleh pihak lain gitu ya, bukan pihak kita, atau pihak kita sendiri juga. Pihak kita sebagai organisasi itu berhak untuk mengaudit pihak yang kita outsource ini. Next, dalam skenario apapun, 2 manfaat utama dari outsource diurutkan berdasarkan hal yang lebih penting adalah, yang pertama, ini yang paling penting adalah kita dapat layanan dari ahli gitu ya, layanan orang yang memang sudah biasa mengerjakan hal tersebut yang bisa didapatkan dari pihak luar, sehingga kita bisa berfokus untuk hal-hal yang lebih penting. Nah, jadi misalnya nih, organisasi kita merasa bahwa proses bisnis ini tuh nggak terlalu penting, padahal kita punya yang lebih penting dan sumber daya kita terbatas. Ya udah, kita konsentrasi aja pada hal-hal yang lebih penting gitu ya. Terus hal-hal yang kurang penting atau kurang signifikan perannya bagi organisasi, ini bisa kita outsource gitu ya. Jadi itu, dan yang kedua adalah cost saving. Jadi biasanya daripada kita meng-hire orang untuk bekerja di organisasi kita full time gitu ya, sepanjang waktu untuk mengerjakan hal tersebut, kok kayaknya lebih murah kalau ini di outsource. Jadi intinya gitu, tapi tetap tujuan utamanya tadi ya, yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan layanan dari ahli, sehingga kita bisa fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Oke teman-teman, dan ini poin yang terakhir adalah dalam skenario apapun, tidak ada organisasi yang bisa mengoutsource atau mentransfer tanggung jawabnya. Ayo, jadi jangan dipikir bahwa ketika udah di outsource berarti tanggung jawabnya pindah. No, no. Bahkan ketika internal audit misalnya itu fungsinya di outsource teman-teman, maka chief audit eksekutifnya atau organisasi itu sendiri tetap punya tanggung jawab tertinggi untuk memastikan itu jalan gitu ya. Jadi nggak berarti ketika kita melakukan outsource, tanggung jawabnya jadi pindah gitu. Jadi ini diingat-ingat bahwa meskipun kita mau outsource, tanggung jawab itu berjalan, tanggung jawab itu nanti sesuai dengan tujuan bisnis, tanggung jawab terkait dengan organisasinya itu tidak akan bisa dipindah ya teman-teman. Jadi tetap jadi tanggung jawabnya organisasi. Dan disebutkan di kalimat terakhirnya, bahkan jika proses sudah di outsource, tanggung jawab finalnya, tanggung jawab tertingginya tetap ada di organisasi ya. Jadi pokoknya jangan leha-leha, santai-santai karena udah di outsource ya. Itu bisa sih leha-leha karena kan udah disampaikan ke pihak lainnya, tapi tetap kita punya tanggung jawab untuk memonitor misalnya, jadi memastikan tanggung jawab itu tetap dilaksanakan. Oke teman-teman, dan aku akan menuju yang terakhir dari domain kedua ini, yaitu tentang balance scorecard. Jadi balance scorecard ini adalah alat pengukuran kinerja yang banyak dipakai oleh organisasi untuk memastikan adanya alignment antara sisi, biasanya 4 nyebutnya ya. Jadi ada sisi finansialnya, ada sisi internal prosesnya, ada sisi learning and growth, jadi ini biasanya juga disebut inovasi, dan sisi yang terakhir yaitu sisi customersnya. Nah, untuk IT balance scorecard sendiri disebutkan bahwa dalam skenario apapun, indikator IT balance scorecard ada 3, yaitu customer satisfaction, internal processes, dan ability to innovate. Nah, jadi ada 3 hal dari 4 tadi ya teman-teman. Kita punya 4 nih di balance scorecard gitu. Nah, itu cuma diambil 3 kalau IT, yaitu kepuasan customer kita atau pelanggan kita, kedua adalah proses internal kita, dan yang ketiga kemampuan kita untuk berinovasi. Jadi, disebutkan bahwa performance finansial atau kinerja finansial, meskipun dia adalah indikator dari balance scorecard yang umum dipakai di luar sana, tapi tidak menjadi bagian dari IT balance scorecard. Nih, jadi diingat-ingat, kita cuma punya 3 indikator ya teman-teman kalau kita lagi ngelakuin IT balance scorecard. Yaitu tadi apa? Pertama, yaitu customer satisfaction atau kepuasan customer. Yang kedua adalah internal processes. Yang ketiga adalah ability to innovate. Dan yang financial kita tinggal. Oke, kalau aku pikir-pikir lagi ya, tapi ini aku
takut salah sih sebenarnya. Jadi untuk sektor IT ini nggak langsung berhubungan dengan sektor finansialnya. Itulah kenapa dihilangkan gitu ya, nggak dihitung ketika kita melakukan balance scorecard terkait dengan IT. Jadi fokusnya cuma cukup 3 aja. Dan aku akan kasih contoh. Misalnya yang pertama customer satisfaction. Contohnya apa? Contohnya adalah aplikasi yang dikembangkan oleh IT ini nggak kelamaan prosesnya, terus juga mudah untuk digunakan. Nah, itu adalah kepuasan dari customer, itu indikatornya. Terus yang kedua misalnya untuk internal proses, misalnya namanya downtime maksimal yang dipersyaratkan oleh organisasi berapa, misalnya gitu ya. Terus itu terwujud apa enggak? Itu menjadi salah satu ukuran dari IT gitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berinovasi. Yang ini clear ya. Jadi bagaimana IT ini membantu organisasi untuk berinovasi, itu juga menjadi salah satu alat ukurnya. Oke, next, dalam skenario apapun penggunaan IT balance scorecard adalah yang paling efektif ya. Jadi ini adalah alat yang paling efektif untuk membantu IT Strategy Committee dan juga manajemen untuk mencapai IT governance melalui keselarasan dari IT dan bisnis. Ya, jadi kalau nanti ditanya apa yang membantu kita gitu ya, tools apa yang bisa membantu kita untuk menyelaraskan IT sama bisnis, jawabannya adalah balance scorecard. Balance scorecard. Next, dalam skenario apapun, kesuksesan dari IT balance scorecard tergantung dari keterlibatan dari senior manajemen dalam perencanaan strategi IT. Pokoknya ya teman-teman, kalau ditanya apa yang paling bisa memastikan IT itu selaras sama bisnisnya, itu adalah keterlibatan dari senior manajemen. Udah nggak ada pilihan lain ya. Pokoknya ketemu apapun dibolak-balik kalimatnya, intinya adalah keterlibatan dari senior manajemen atau top manajemen. Oke? Next, kita masih ada 2 poin, dan yang pertama adalah dalam skenario apapun, tujuan utama dari IT Balance Scorecard adalah untuk mengoptimasi kinerja. Iya, jadi IT Balance Scorecard nggak cuma di IT ya teman-teman, tapi di semua aspek gitu ya. Balance Scorecard ini tujuannya adalah untuk mengoptimasi kinerja, tapi dengan mempertimbangkan keseimbangan. Ingat ya, jadi ada keseimbangan antara aspek finansial, aspek customer satisfaction-nya, aspek kita belajar nggak sih gitu ya, learning and growth-nya atau inovasinya, terus aspek internal prosesnya kayak apa. Jadi balance scorecard ini sesuai namanya, balance gitu ya. Jadi kita memastikan adanya keseimbangan dari indikator-indikator yang semuanya penting bagi organisasi. And the last one is dalam skenario apapun, KPI atau Key Performance Indicators harus didefinisikan sebelum menerapkan IT balance scorecard. Nah, ini tadi aku udah sebutin waktu downtime, terus kepuasan customer gitu ya. Nah, itu harusnya diwujudkan dulu sebagai indikator kinerja dulu gitu. Jadi kinerja kita harus gimana? Oke, kinerja kita misalnya waktu downtime setahun maksimal berapa? 2 jam misalnya. Oke, berarti nanti baru kita bikin IT balance scorecard-nya gitu ya teman-teman. Jadi merujuknya ke KPI atau Key Performance Indicators-nya, baru kita turunkan ke balance scorecard. And that's the end of domain 2. Alhamdulillah selesai teman-teman. Kita udah 2/5 dari perjalanan belajar inti poin-poin penting dari materi kisah, dan aku akan ketemu sama teman-teman lagi di episode selanjutnya untuk bahas domain ketiga. Sampai ketemu lagi teman-teman, sehat selalu, bye-bye!